Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Des Norman dengan NPM 22082010134. Di sini saya akan menjelaskan selection sort dengan mata kuliah logika algoritma. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada kita deklarasikan teacher n, lalu kemudian memberikan output masukkan banyak data, yaitu data yang array yang mau kita tampung. Kita inputkan, misal kita inputkan 4, lalu kita masuk ke baca array. Jadi di sini nanti kita mau inputkan array-array tersebut, nilai-nilainya. Pertama deklarasikan integer i, jadi i nanti kita buat looping for dimulai dari 0 lalu sampai n-1 atau 4 dikurangi 1 yaitu 3, yaitu 0, 1, 2, 3. Lalu masukkan output. Lalu kita inputkan, misal data ke satu kita inputkan 6, lalu looping terus sampai 4 kali. Oke, jika sudah, lalu kita masuk ke selection sort. Selection sort adalah mengurutkan data dari bilangan yang terkecil ke terbesar dengan cara membandingkan atau mencari yang bilangan terbesar terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita deklarasikan integer i, k, temp, dan idx. Lalu masuk ke looping for dengan i awalan 0 sampai n-2. N kan tadi kita inputkan 4, jadi n-2 yaitu 2, 0, 1, 2. Lalu di sini indeks sama dengan i. Maksudnya nilai indeks adalah i. Jadi i itu tadi adalah looping. Lalu lanjut looping for lagi, yakni k sama dengan i plus 1 to n-1. Di sini k berawalan. Di sini i berawalan dari 0, indeks dan 0. Lalu kita masuk ke kondisi LIDX lebih besar. Apakah L indeks lebih besar dari LK? Di sini L indeks adalah 0. Maksudnya 0 itu adalah array yang ke 0. Data array yang ke 0 yaitu 6. Lalu apakah lebih besar dari data array LK yang ke 1 yaitu kedua. Jadi kita membandingkan apakah 6 lebih besar dari 2. Jika lebih besar atau true, maka indeks sama dengan K. Lalu looping lagi. Di sini indeks sama dengan 1 dibanding indeks ke 1. Maksudnya adalah array ke 1. Ya ini angkanya 2. Dibandingkan dengan array kedua. Ya ini angkanya 3. Bakal lebih besar dari K. Jika true, maka akan melanjutkan ke ascend. Namun false, maka akan mengulang lagi. Lalu dibandingkan lagi. 3 dibandingkan dengan 4. Karena false, maka akan kembali lagi ke perulangan. Lalu jika sudah, kita bandingkan, yaitu temp di sini sama dengan L index. Jadi temp di sini bernilai indeks ke 1 di sini, atau 2. Lalu kemudian 2 tadi sama dengan LI atau ke 0. Jadi sama dengan 6. Kembali lagi 6 sama dengan
ke nol. Jadi nilainya akan berubah karena dibandingkan di sini. Kemudian kembali lagi seperti tadi, diulangi. Karena di sini L indeks 1 ke 1 atau nilainya 6 dibandingkan apakah lebih besar dengan array kedua yaitu nilainya 3 karena nilainya true maka akan masuk ke assign indeks sama dengan K. Lalu berikutnya false. Kemudian dibandingkan lagi. Temp di sini adalah array ketiga 4. Lalu kemudian sama dengan L indeks yaitu array kedua. Maka selanjutnya array ke 1 atau 6 di sini dibandingkan array ke 1 dengan kedua, maka nilainya akan berubah. Kemudian kita ulangi lagi sampai semua datanya sudah benar. Masuk ke perulangan lagi. Di sini nilai K-nya adalah 4. Lalu L index array kedua dibandingkan dengan LK atau array ketiga yaitu 4. Apakah 6 lebih besar dari 4? Karena bernilai true maka akan lanjut ke assign. Indeks sama dengan K yaitu 6 sama dengan 4. Lalu masuk ke assign di sini. Temp di sini ketiga 4. 4 sama dengan L indeks 3. 4 sama dengan bandingan lagi. Ketiga ini dibandingkan dengan array ke ini. Lalu nilainya akan berubah karena array yang tadi lebih besar nilainya. Karena datanya sudah urut, maka telah selesai. Lalu kita kemudian cetak array. Di sini kita deklarasikan integer i, lalu perulangan for dengan i. Mulai dari 0 to n-1 atau 3 jadi 0, 1, 2, 3. Lalu kita masukkan output data ke mulai dari 1 sampai 4. Maka akan tercetak secara urut datanya. Selesai. Baiklah, sekian penjelasan select and sort dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.